Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelapnya alam barzakh, alam kubur tidak bisa kita bandingkan dengan gelapnya dunia. Namun kata Rasul, ada 7 perkara yang bakal menyinari kubur kita yang gelap gulita. Itu semuanya adalah amalan dunia. Ketika kita hidup di atas dunia ini, itu yang kita kerjakan, itu yang akan menyelamatkan kita di alam kubur, akan menerangi dalam kubur, akan menjadikan kubur kita rawdah min riyadil jinan. Kata Rasul, al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jangan karena paksaan, jangan karena sesuatu, jangan karena manusia kita ibadah, kita niatkan ikhlas karena Allah. Walaupun ikhlas tersebut mudah kita ucapkan, sulit untuk kita perbuat. Kadang-kadang orang, demi Allah saya ikhlas, ternyata dalam hatinya belum tentu dia katakan ikhlas. Tapi kita yang mendengar selalu kita husnudzon, jangan suudzon kepada orang. Mungkin benar ucapannya sesuai dengan hatinya. Yang kedua kata Rasul, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang akan menyinari kubur kita yang gelap gulita. Orang tua kita yang masih ada, kita sayangi mereka, kita santuni mereka. Seandainya kita orang mampu, orang kaya, kita tanggung kehidupannya dari awal sampai akhir, dari pagi sampai datang pagi lagi. Semua kita tanggung dan kita rawat, kita hormati mereka. Seandainya orang tua kita sudah tidak ada, hanya satu yang diinginkan adalah doa daripada keturunan-keturunannya, doa daripada ahli warisnya. Karena mayit di dalam kubur, kata Rasulullah, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwish. Semayit dalam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Ngap-ngapan, tangan ke atas, minta tolong, minta tolong. Seandainya orang lagi tenggelam begitu, kita kasih uang 500 juta, aman gak? Selamat gak? Kita kasih motor, malah tenggelam, kasih mobil, malah tenggelam, benda dunia kita kasih, malah tidak selamat. Tapi hal yang sepele kita anggap sepele, dikasih ban bekas yang udah tambelan di kompak, lemparin, maka dia selamat dari banjir tersebut atau tenggelam tersebut. Maka mayat di dalam kuburnya tidak butuh lagi dengan harta benda yang kita punya, tidak butuh lagi dengan apa yang kita miliki. Yang dia butuhkan adalah doa daripada anak-anak dan keturunannya atau ahli waris yang ditinggalkannya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita doakan. Maka setiap habis sholat jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita. Kita baca tuh doa buat orang tua kita. Saya yakin semua sudah hafal baca, jangan sampai tidak pernah kita baca. Karena doa yang kita baca tersebut kita panjatkan kepada Allah, insya Allah sampai, dan Allah akan memberikan keringanan kalau ketika itu orang tua kita, saudara kita sedang diadab oleh Allah karena anaknya, keturunannya memohon kepada Allah, maka Allah akan angkat dan ringankan siksa kuburnya. Yang ketiga kata Rasulullah, silaturahim. Yang akan menyinari kubur kita yang gelap gulita adalah banyak-banyak bersilaturahmi. Yang jauh dekatkan, yang sudah ada eratkan, yang putus sambung lagi. Yang udah putus sambung kita datengin walaupun dia marah sama kita. Orang marah jangan sampai kita juga ikut marah. Kalau ada orang marah, kita samperin, jangan kita marah. Orang tidak minta maaf, kita minta maaf duluan, karena itu yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Sambung silaturahmi. Silaturahmi yang kita bina satu dengan yang lainnya, kita akur sepakat karena perintah Allah, wala tafarraqu, jangan kita berpecah, jangan kita bercerai-berai, kita bersatu. Dengan silaturahim tersebut, insya Allah kita perbanyak bersilaturahmi, akan menjadi penerang dalam kubur kita yang gelap gulita. Yang keempat kata Rasul, ala yudayya umru fil ma'siyah. Jangan kita sia-siakan usia kita dalam hal maksiat kepada Allah. Usia kita tinggal sisanya doang. Allah sudah menargetkan berapa tahun kita hidup di atas dunia, usia berapa kita akan wafat, di mana kita akan mati. Allah sudah tentukan. Usia 70 tahun, kalau sekarang udah 50 tahun, 20 tahun lagi. Usia Allah kasih batas buat kita 75 tahun, sekarang udah 74 tahun, 11 bulan, 29 hari. Nah, itu dia. Semakin lama usia kita semakin berkurang, bukan bertambah hakikat.
Kalau cara matematika bertambah 1, 2, 3, 6 itu bertambah. Tapi hakikatnya jatah hidup kita semakin lama semakin berkurang. Maka jangan sampai kita sia-siakan usia kita untuk berbuat maksiat dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita habiskan, udah yang sudah-sudah, yang belum jangan sampai kita kerjakan lagi perbuatan jahat dan dosa tersebut. Perbuatan dosa udah kita ingat dan dosa kita, lakukan perbuatan yang baik agar bisa menutupi dosa-dosa kita. Banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Rasul, ala yattabil hawa, jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu menjerumuskan kita kepada perbuatan yang jelek. Nggak pernah orang nafsu sama pengajian. Di mana ada pengajian gue mah nafsu dengan pengajian, nggak pernah ada. Tapi sebaliknya, nafsu selalu berada dalam jalan yang tidak baik. Setiap manusia punya nafsu, punya. Bagaimana caranya supaya nafsu itu bisa kita arahkan? Semua tergantung pada diri kita. Kita arahkan, kita dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan terarah nafsu yang kita miliki agar selalu menjerumus atau mengarah kepada kebaikan-kebaikan yang ada. Yang keenam kata Rasulullah, ayastahida fi ta'ah. Kita tingkatkan kualitas taat kita kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan yang terbaik di atas dunia, melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya. Insya Allah itu perkara-perkara tersebut akan menjadi penerang dalam kubur kita yang gelap kita. Yang ketujuh, ayat surah zikrullah, kita perbanyak zikir kepada Allah di mana saja kita berada. Ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Di kala sepi, di kala ramai, apalagi di kala sepi ada kesempatan untuk berbuat jahat karena kita beriman kepada Allah, ingat kepada Allah, maka takut kita untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Karena Allah selalu melihat kita, memantau kita siang dan malam 24 jam. Allah tidak pernah tidur dan juga Allah tidak pernah lupa mengawasi kehidupan kita. Hadirin dan hadirat sedang takziah yang berbahagia. Summa turaduna ila alimul ghaib wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita perbuat selama kita hidup di atas dunia. Dosa yang kita perbuat pasti ada ganjarannya, pahala yang kita perbuat ada ganjarannya. Tapi Allah Maha Adil, ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, Allah tidak pernah melipat gandakan, tetap satu kejelekan dan dosa tersebut. Itulah Allah Maha Adil. Maka kita jadikan wa kafa bil mauti wa'idah, kita jadikan kematian nasihat buat kita. Kita pun akan seperti itu. Akan digotong sama orang, akan dimasukkan ke liang kubur, kemudian diinjak-injak, dimasukkan ke tanah, diinjak-injak, ditinggal. Nggak ada yang nemenin. Apa siapa kita bertolong? Kecuali diri kita yang bisa menyelamatkan amal soleh yang telah kita kerjakan hidup di atas ini. Maka dari sekarang, ayo sama-sama ya kita istighfar, kita taubat kepada Allah, kita kembali kepada jalan Allah. Udah maksiat tinggalkan. Yang tiap hari berbohong, udah tinggalkan berbohong tersebut. Dosa kita lebih banyak. Bagaimana cara menghilangkan dosa? Enggak bisa 100% dosa itu kita buang. Sehari dikit, lama-lama habis dosa kita. Kita banyak istighfar, kita melakukan apa yang Allah perintahkan, sunnahnya kita kerjakan. Insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah numpuk dalam diri kita. Hadirin dan hadirat sidang takziah yang berbahagia, mudah-mudahan almarhumah Ibu Ibu Uminah binti Haji Caryadi, mudah-mudahan ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terangkan dalam kuburnya, Allah maafkan segala kehilafan dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jinan, Allah jadikan surga buat mereka, dan juga Allah senantiasa cinta kepada almarhumah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islamnya. Allah hiasi dengan kesabaran dan ketawakalan pada Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang masih Allah berikan kenikmatan hidup sampai saat ini, ingat kita juga akan seperti demikian. Ayo sama-sama kita persiapkan dengan amal soleh, kita persiapkan memperbanyak doa dan juga berbanyak pahala dalam diri kita. Insya Allah kita akan selamat adab kubur dan juga adab akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang pernah berbahagia, maka dengan demikian berakhir sudah acara tahlilan kita di malam yang terakhir.